Di tengah panasnya gurun Mekah, lahirlah seorang anak yang kelak mengguncang dunia. Namanya Khalid bin Walid, dari Bani Makhzum, suku para pejuang dan pemimpin. Khalid tumbuh dengan kekuatan dan kecerdasan. Sejak muda, ia belajar strategi, memahami formasi, dan menanamkan keberanian dalam jiwanya. Namun, siapa sangka, sang jenius militer ini awalnya justru musuh Islam. Awal pertentangan. Di Perang Uhud, Khalid memimpin sayap pasukan Quraisy dan memukul balik pasukan Muslim dari belakang. Kekalahan itu begitu pahit, tapi justru di sanalah benih hidayah mulai tumbuh di hatinya. Ia menjauh, merenung dalam sepi, hingga pada akhirnya, bukan karena kalah, tapi karena menemukan kebenaran, ia melangkah ke Madinah. Dan di sana, Nabi Muhammad menyambutnya dengan senyum penuh cahaya. Sejak hari itu, pedangnya tak pernah lagi diangkat untuk melawan Islam, melainkan untuk membelanya. Awal takdir agungnya, Perang Mu'tah menjadi pembuktian. 3 komandan syahid, 3.000 pasukan Muslim menghadapi 200.000 Romawi. Dalam momen genting itu, Khalid memegang panji. Ia ubah taktik, putar formasi, dan ciptakan ilusi kekuatan. Musuh gentar, pasukan Muslim selamat. Nabi SAW bersabda, Khalid adalah pedang Allah yang terhunus. Dan gelar itu bukan pujian biasa, itu adalah awal dari takdir agungnya. Puncak kejayaan. Dimanapun ia melangkah, kemenangan mengikuti. Persia, Romawi, kabilah-kabilah Arab, semua merasakan kedahsyatannya. Ia memimpin dengan kecepatan, ketajaman, dan keberanian. Datang seperti badai, menghantam, lalu menghilang. Musuh tak pernah tahu dari mana ia muncul. Namun di balik setiap kemenangan, ada sebuah hati yang senantiasa sujud. Ujian tertinggi. Saat namanya bersinar, datang perintah dari Khalifah Umar. Khalid harus dicopot dari jabatannya, bukan karena gagal, tapi karena umat terlalu bergantung padanya. Bagaimana reaksinya? Khalid taat, tanpa debat, tanpa marah. Karena baginya, ini bukan tentang kehormatan pribadi, tapi tentang ketaatan pada Allah dan pemimpin yang sah. Akhir perjalanan. Tubuh yang dulu menembus panah dan tombak, kini terbaring lemah di atas ranjang. Khalid menangis, bukan karena rasa sakit, tapi karena ia tak mati di medan perang. Aku telah ikut begitu banyak pertempuran, tapi lihatlah, aku mati di atas ranjang, seperti unta tua. Tapi kematiannya bukanlah akhir, itu adalah awal dari keabadian namanya. Warisan sejati. Khalid bukan hanya seorang jenderal, ia adalah simbol dari kepemimpinan, keberanian, dan keikhlasan. Ia bertempur bukan untuk dunia, tapi untuk ridha Allah. Ia menang bukan karena jumlah, tapi karena keyakinan. Ia tak meninggalkan istana, tak meninggalkan harta, tapi ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Dari strategi hingga ibadah, dari ketegasan hingga ketaatan. Namanya hidup dalam sejarah, dikenang kawan, dihormati lawan. Karena warisan sejati adalah pengaruh yang tak pernah mati. Kemenangan Khalid bukan hanya karena pedang, tapi karena sujud, karena doa, karena keyakinan bahwa Allah lah penentu segalanya. Ia membaca langit sebelum membaca medan. Ia siapkan hati sebelum mengangkat pedang. Dan bahkan dalam puncak kejayaan, ia tetap tunduk. Itulah rahasia terbesar sang pedang Allah. Makamnya ada di Homs, tapi jiwanya hidup di jutaan hati. Khalid bin Walid bukan sekadar nama, tapi panggilan bagi setiap jiwa yang ingin bangkit. Karena setiap zaman membutuhkan Khalidnya sendiri.